Baiklah para siswa, marilah kita mulai pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai cahaya dan optik. Cahaya merupakan gelombang elektromagnet, sehingga dalam rambatannya tidak perlu medium. Kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Cahaya, ada yang cahaya putih yang kita lihat merupakan campuran dari warna-warna pelangi atau spektrum namanya, atau pelangi adalah hasil uraian, ya, hasil uraian dari cahaya putih oleh putaran air atau hujan. Kalau dilihat di buku paket halaman 173, di situ ada spektrum cahaya, ya, cahaya yang tampak itu panjang gelombangnya antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Cahaya warna hijau itu panjang gelombangnya sekitar 500 nanometer, ya. Dan panjang warna merah itu berkisar antara 660 sampai 750 nanometer. Bisa kalian lihat pada halaman 173 pada buku paket. Gelombang radio itu panjang gelombangnya atau lambdanya itu bisa 1 meter sampai 10.000 meter. Sedangkan sinar X itu panjangnya 10 pangkat min 3 nanometer sampai 1 nanometer, ya. Kita lanjutkan. Cahaya itu dia dalam perambatannya dia berambat lurus. Ini dalam percobaan hanya cahaya yang satu lubang yang bisa sampai ke mata. Jadi ini yang satu lubang, maka cahaya itu dia akan lurus sampai ke mata sehingga bisa dilihat, ya. Kalau cahayanya dia tidak melewati lubang, maka tidak bisa dilihat. Nah, ini yang cahaya merambat lurus, maka dia akan dipantulkan seperti itu, ya. Nah, akibat cahaya merambat lurus, maka timbullah akibat dari cahaya lurus. Nah, maka menimbulkan bayangan gelap atau bayangan inti yang disebut dengan umbra. Jadi kalau ini ada benda, ada cahaya dari depan, misalkan ini kamu berdiri di sini, kemudian ada mobil malam hari, lampunya terang, maka di belakangmu itu kamu lihat ada bayangan gelap di belakangmu adalah umbra. Di samping bayangan gelap ada bayangan remang-ramang disebut penumbra. Nah, jadi umbra dan penumbra itu timbul akibat cahaya merambat lurus, ya. Bagaimana dengan fenomena gerhana matahari total? Misalkan ini matahari, ini bulan, maka ini bumi, ini permukaan bumi. Syarat terjadi gerhana matahari total, syaratnya jika matahari, bulan, dan bumi terletak dalam satu garis lurus. Nah, di permukaan bumi, jika menambat bayangan umbra yang gelap, maka di permukaan bumi akan mengalami gerhana matahari total, sehingga penduduk-penduduk yang ada di muka bumi ini tidak melihat matahari atau ini berubah menjadi malam hari, karena matahari tidak nyampe. Jadi matahari total jika permukaan bumi mendapat umbra, ya. Sedangkan gerhana matahari sebagian jika pada permukaan bumi menambatkan penumbra, ya. Penumbra. Umbra adalah bayangan inti, penumbra bayangan remang-remang. Pemantulan pada cermin datar. Nah, kalau kemarin ada hukum pemantulan bumi, sekarang ada hukum pemantulan cahaya. Nah, apa bunyinya? Bunyi hukum pemantulan adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu garis lurus atau bidang datar. Nah, ini sinar datang, ini bidang datar, ini sinar pantulnya. Nah, di antara sinar datang dengan sinar pantul ada garis khayalan yang tegak lurus dengan bidang datar yang membagi dua sudut sama besar. Garis ini disebut dengan garis normal. Aslinya ini nggak nampak, garis normal itu nggak nampak. Adanya hanya pada teori di atas kertas yang diciptakan oleh ahli fisika, ya. Jadi garis normal itu garis khayalan yang seolah-olah ada tegak lurus yang membagi dua antara sinar datang dengan sinar pantul yang menghasilkan sudut datang. Sudut datang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal.
Nah, ini sinar datang, ini garis normal. Sudut datang diberi simbol I. Sedangkan sudut pantul dibentuk antara garis normal dengan sinar pantul, diberi simbol R, ya. Sehingga di sini sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau sudut datangnya 60 derajat, maka sudut pantulnya 60 derajat. Karena ini adalah tegak lurus, nah ini ya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan teratur, ya. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus atau rata, ya. Di sini sinar datang, kemudian ini sinar pantul, sinar datang, sinar pantul. Pemantulan teratur terjadi permukaan yang rata. Nah, biasanya pemantulan teratur ini digunakan untuk membengkokkan jalannya cahaya, ya. Digunakan untuk memantulkan cahaya secara penuh, sehingga jika terkena mata langsung menjadi silau. Biasanya kan digunakan untuk membelokkan jalannya cahaya pada proyektor, pada alat-alat yang tertentu yang menggunakan sinar cahaya pantul itu yang lurus. Yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan baur artinya pemantulan yang tidak teratur. Sinar datang sejajar teratur. Dia mengenai permukaan yang bergelombang. Akibatnya sinar pantul ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada yang ke sono, tidak teratur. Ya, pemantulan yang seperti ini disebut pemantulan baur. Ya. Keuntungannya mata menjadi tidak silau ketika melihat benda-benda karena cahaya matahari dipantulkan secara difus oleh molekul udara ke dalam rumah. Meskipun pada siang hari, meskipun di dalam ruangan kamu tidak ada cahaya matahari, tapi karena jendelanya atau pintunya dibuka, maka benda-benda dalam ruangan akan terlihat jelas. Mengapa? Karena ada pemantulan baur dari molekul-molekul udara yang ada di langit dipancarkan ke dalam rumah kita, atau benda-benda yang ada di sekitar kita memancarkan sinar matahari yang dari atas masuk ke rumah kita secara baur, sehingga mata kita tidak silau, ya. Nah, macam-macam cermin yang bisa memantulkan tadi adalah permukaan yang rata. Permukaan yang rata diantaranya adalah cermin, ya. Cermin, macam-macam cermin. Kita lihat macam-macam cermin yang merupakan permukaan rata yang bisa memantulkan sinar atau cahaya. Ini adalah cermin, ya. Ini cermin ini ada 3 macam. Ini adalah cermin datar, permukaannya rata. Kemudian yang di sini adalah karena ini permukaan dari suatu cermin datar. Di sini ini sedang ada yang mengaca, bercepat. Kemudian ini adalah permukaan yang melengkung keluar, menggembung, maka disebut cermin cembung. Kalau yang sebelah sini adalah cermin datar, ini adalah cermin cembung. Yang bagian sana yang melengkung ke dalam, nah ini disebut dengan cermin cekung. Nah, ini cermin cekung melengkung ke dalam, ya, cermin cekung. Ini cermin cekung. Terus kemudian yang tadi ini adalah cermin datar, ini cermin datar. Kemudian yang tadi menggembung disebut cermin cembung. Kita cepat, ya, kita lanjutkan. Sifat cermin datar, kita lihat macam. Nggak bisa dibuka. Oke. Sifat dari cermin datar. Cermin datar jika dikenai cahaya, nah ini ada cahaya laser yang datang sejajar. Ada 3 cahaya laser yang datang sejajar mengenai permukaan cermin datar. Apa yang terjadi? Nah, ini kamu perhatikan. Nah, 3 cahaya sejajar. Nah, setelah kena mengenai cermin, maka ini sinar datang, kemudian dipantulkan secara teratur. Inilah namanya pemantulan teratur. Jadi sifat dari cermin datar adalah memantulkan secara teratur. Sinar pantulnya teratur. Nah, ini adalah sinar datang, ini sinar pantul, sinar datang, sinar pantul, sinar datang, sinar pantul, dan seterusnya.
Pemantulan pada cermin datar. Nah, ini perhatikan, kalau kalian bercermin di cermin di rumah kamu ada cermin datar. Nah, ini kamu sedang berdiri di depan cermin merupakan benda. Kemudian bayangan yang ada di dalam cermin merupakan bayangan maya. Ya, ini bendanya, ini bayangannya. Ya. Bayangan pada cermin datar, kita lihat. Bayangan cermin datar disebut bayangan maya. Itu seperti apa? Bayangan maya itu seperti apa? Nah, ini adalah ada orang yang sedang bercermin, ya, sedang bercermin merekam. Ini adalah bayangan yang ada di dalam cermin datar. Ini namanya bayangan maya. Orang yang ada di dalam cermin datar ini disebut bayangan maya atau bayangan semu. Sekali lagi, jadi kalau kalian bercermin, gambar kamu dalam cermin disebut bayangan semu atau bayangan maya. Jadi kalau ditanya apa itu bayangan maya, bayangan yang ada di dalam cermin, ya. Bayangan semu atau bayangan maya namanya. Nah, barusan kamu lihat bayangan maya atau bayangan semu. Kita lihat lagi bayangan semu maya berikutnya. Nah, ini bayangan dimanipulasi. Ini yang ada di depan nih. Nah, ini adalah cermin datar. Suatu cermin datar, di sini ada benda di depan cermin. Maka di dalam cermin ada bayangan dari benda ini. Nah, bayangan dari benda ini disebut bayangan maya atau bayangan semu. Apa bayangan maya semu? Bayangan yang ada di dalam cermin. Ya, ini pada cermin datar. Di depan boneka ada sebuah cermin datar yang bisa saya lekuk-lekukan. Saya lakukan ya teman-teman. Oh, perhatikan. Yang tadinya cermin datar setelah dilekukkan maka berubah dari cermin datar menjadi cermin cekung. Yang pertama tadi cermin datar, sekarang posisinya sebagai cermin cekung. Nah, pada cermin cekung ini bisa kamu lihat ternyata bayangannya bisa menjadi lebih besar daripada bendanya. Ya, kita lihat selanjutnya. Kelihatan perubahannya? Wah, jadi aneh. Semakin gimana ya kalau muka teman-teman yang dipantulkan ke cermin ini? Wah, saya yakin pasti jadi jelek teman-teman. Sekarang coba kita cekungkan, kita cembungkan. Nah, ini cermin cembung. Oh, yang kalau tadi cermin datar berubah menjadi cermin cekung. Nah, sekarang berubah menjadi cermin cembung. Dia mengembung keluar permukaannya. Kamu lihat perbedaannya. Kalau ini bendanya, ternyata bayangannya menjadi lebih kecil, ya, menjadi lebih kecil kalau dia berada pada posisi cermin cembung. Wah, jadi aneh. Bayangan maya lebih kecil. Ini bendanya, ini bayangan. Kelihatan kan? Kecil. Muka teman-teman jadi kayak semakin membesar dan membelah. Wah, menyeramkan sekali. Ya. Itu tadi yang kamu lihat sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Semuanya bersifat maya yang tadi itu. Kita lanjutkan bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, ini bendanya, cara membuat ini cerminnya, kemudian cara membuat bayangannya, melukis. Nah, ini caranya melukis bayangan. Satu, dari puncak kepala benda ini tarik tegak lurus terhadap bidang cermin. Cahaya yang jatuh tegak lurus pada cermin datar, maka sinar pantulnya akan berhimpit dengan sinar datar. Nah, sinar pantulnya diperpanjang ke belakang dengan cara dibikin putus-putus. Ya. Mengapa putus-putus? Karena ada di belakang cermin. Terus bikin sinar lagi yang lurus, tapi membentuk sudut terhadap cermin. Kalau dia membentuk sudut terhadap cermin, maka akan terbentuk sinar pantul. Dan ada garis normal, ada tengah-tengahnya di sini. Di sini garis normal. Ini sinar datang, kemudian ini sinar pantul. Nah, sinar pantulnya ini diperpanjang ke belakang. Ternyata pada titik ini terjadi perpotongan perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Nah, letak perpotongan ini adalah menentukan letak kepala. Jadi,
ini bendanya di sini, maka bayangannya kepalanya ada di mana? Oh, bayangannya adalah hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul. Itu kepalanya yang atas. Kemudian yang bawah, bagaimana kalau yang bawah? Sama, bikin ditarik garis lurus yang tegak lurus terhadap cermin. Kalau dia jatuhnya tegak lurus, maka sinar pantulnya akan berimpit dengan sinar datar. Sinar pantulnya diperpanjang lagi. Kemudian dari kakinya dibikin sinar lagi. Nah, sinar lagi misalkan di sini. Nah, karena ini membentuk sudut, maka timbul sinar pantul. Sinar pantulnya diperpanjang lagi ke bawah. Nah, disinilah terjadi proses perpotongan. Perpanjangan sinar pantul. Nah, letak yang bawah ini adalah menentukan letak kakinya, bayangan dari kaki. Nah, sehingga inilah bayangan. Bayangan yang dibentuk adalah bayangan semu atau bayangan maya. Apa itu bayangan semu atau bayangan maya? Bayangan semu atau bayangan maya adalah bayangan yang dibentuk dari hasil perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Bayangan semu yang kedua, pengertian yang kedua adalah bayangan yang ada di dalam cermin atau di belakang cermin. Yang ketiga, bayangan semu tidak bisa ditangkap layar. Kalau di belakang cermin ini dikasih layar, maka di dalam layar itu kosong, tidak ada bayangannya. Nah, bayangan ini disebut dengan bayangan maya atau bayangan semu. Inilah teknik cara menggambar melukis bayangan dari suatu benda dari cermin datar. Nah, kemudian hitung jaraknya. Jarak antara benda ke cermin itu diberi simbol SO, jarak benda. Jarak antara bayangan dengan cermin disebut SI. Kemudian tinggi benda itu disebut HO, tinggi bayangan itu disebut HI. Setelah diukur, ternyata SO dengan SI ini jaraknya sama. Kalau ini 10, ini juga 10 cm. Ini 20 cm, ini 20 cm. Dan tinggi benda setelah diukur ternyata sama. Kalau ini 150 cm, ini juga 150 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada cermin datar, sifat bayangan, jarak bayangan sama dengan jarak benda, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Nah, ini cara melukis tadi. Kalau untuk cara melukis di TA bagaimana? Dibikin dua sinar pantul, yang satu tegak lurus, yang satu membentuk sudut. Yang bawah juga dibikin dua sinar. Sinar yang tegak lurus sama dengan sinar yang membentuk sudut, kemudian sinar pantulnya diperpanjang, dicari perpotongannya. Nah, ini perpotongannya di sini, maka ini adalah absen bayangan dari A. Ini perpotongannya di sini, B absen adalah bayangan dari B. Ini cara melukis bayangan pada cermin datar. Sifat cermin datar selalu bersifat satu. Nah, ini maya semua artinya tadi sudah dijelaskan. Kemudian jarak benda sama dengan jarak bayangan. Yang ketiga, perbesarannya adalah satu. Cermin datar perbesarannya selalu satu. Mengapa satu? Karena jarak benda sama dengan jarak bayangan. 10 dibagi 10, 1. 20 dibagi 20, 1. Dan tinggi bayangan dibagi tinggi benda. 1. Apa artinya 1? Artinya adalah besar bayangan sama dengan besar benda. 1 artinya jarak bayangan sama jarak benda, atau besar bayangan sama jarak benda. Yang keempat, ini tingginya sama. Yang kelima, nah ini tertukar sisinya. Kalau kalian pakai jam tangan kanan, maka kamu bercermin di cermin jamnya ada di tangan kiri. Atau tai lalat ada di pipi kanan, maka di dalam cermin tai lalat ada di sebelah kiri. Nah, kalau dua cermin berhadapan dikasih nah, ada dua cermin yang membentuk sudut, di tengahnya ada benda. Ini sudutnya 90 derajat, dua cermin ini ada benda, maka bayangannya terlihat ada 3. Sehingga oleh ahli fisika dirumuskan, rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat dibagi alfa, dikurang 1. Nah, sekarang kamu hitung, berapa jumlah bayangan yang terbentuk jika sudutnya 45. Jawabannya adalah 360, alfanya diganti 45. 360 dibagi 45 ada berapa?